Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Gue pakai HyperOS ini kurang lebih udah 3 bulanan cuy. Dan jujur banyak banget pengalaman seru ataupun experience baru selama gue pakai OS si HyperOS ini. Terutama dari segi experience dan juga fitur. Tapi memang ada beberapa plus minusnya ketika kita pakai OS ini cuy. Dan kalau misalnya kalian bandingkan ataupun nanya mendingan mana MIUI ataupun HyperOS, di video kali ini bakalan menjawab rasa penasaran kalian. Dan make sure tonton video ini sampai habis karena video ini bakalan ngasih experience gua selama pakai HyperOS ini cuy. Dan mungkin video ini juga bisa menjadi salah satu referensi kalian buat yang pengen update ke HyperOS. Ya mungkin kalian sekarang posisinya lagi ada di MIUI dan bingung pengen update atau enggak, ya saran gua tonton video ini sampai habis. Pertama yang jelas yang di-upgrade dari si HyperOS ini dari segi tampilan cuy, alias UX. Jadi mana sistem operasi Xiaomi ini memang banyak perubahan selama 10 tahun silam. Perubahannya itu bisa dibilang cukup lumayan drastis dari mulai MIUI nih, MIUI Enhanced dan juga sampai sekarang yaitu HyperOS. Perubahannya itu memang selalu signifikan setiap ada updatean MIUI level tingkatannya teman-teman. Nah, contohnya di sini yang sering banyak update yaitu dari segi UX ya teman-teman, yang dimana pusat kontrolnya alias control center dari MIUI ataupun HyperOS di sini bener-bener beda jauh banget. Bukan cuma control center doang, tapi icon aplikasi pun juga berubah. Tampilan antar muka pun juga demikian. Intinya berubah total dari yang tadinya MIUI itu kerasa biasa aja dan di HyperOS ini luar biasa gitu kalau menurut gua. Buat kali ini desain tampilannya itu mengadaptasi filosofi gitu teman-teman. Tampilannya itu di sini ada yang high quality material dan juga dynamic glass. Perubahan tema inilah yang menurut gua paling berasa selama 10 tahun silam. Ya ibarat kata HyperOS ini adalah OS Xiaomi yang baru lahir kembali ya teman-teman. Tampilannya di sini bener-bener berubah, secara experience pun juga ngasih kesan yang positif gitu. Nah, secara size juga si HyperOS ini jauh lebih rendah karena kalau kita bandingkan si MIUI itu bisa sampai 10 GB-an lebih alias 13 GB-an. Tapi di HyperOS ini cuma 8 GB-an, lebih tepatnya ya mungkin 9 GB-an ya teman-teman. Jadi penggunaan storage jauh lebih kecil karena cuma di angka 70% buat penggunaan sistem operasinya. Dengan semakin kecilnya sistem operasi bakalan jauh lebih optimize. Bahkan pihak Xiaomi pun juga udah mengkonfirmasi bakalan jauh lebih optimal antara aplikasi, OS dan juga hardware. Hal ini pun terbukti pas waktu gue pakai selama 3 bulanan ini teman-teman. Pas waktu awal-awal pun memang kerasa biasa aja selama 3 hari ya teman-teman. Tapi pas waktu dipakai seminggu rasanya udah luar biasa. Ibarat kata gue seperti bukan pakai OS-nya dari Xiaomi. Ya bisa dibilang ini OS yang benar-benar hampir sempurna. Cuman ada beberapa hal yang nantinya gue bakalan sebutin ya teman-teman. Terus juga yang paling gue suka di sini di aplikasi cuaca, yang dimana visualnya itu bener-bener kelihatan cantik dan menyesuaikan dengan kondisi cuaca kita di lokasi saat ini. Jadi kalau misalnya hujan cuacanya bakalan berubah temanya, dan kalau misalnya terang cuacanya juga bakalan berubah. Jadi memang bener-bener lebih dinamis dan juga menyesuaikan kondisi yang ada cuy. Lalu untuk pusat kontrolnya pun juga dibuat lebih simple, walaupun banyak yang bilang ini bisa dibilang cukup plak-ketuplak seperti iOS. Cuman kalau menurut gua nggak masalah mau itu plak-ketuplak atau enggak, yang penting buat user seperti gue ini jadi mempermudah ya teman-teman. Karena kalau kalian lihat untuk pusat kontrol di iPhone di situ bener-bener simple dan user friendly banget. Nah menurut gue cara Xiaomi mengikuti iOS itu nggak salah, terutama buat control centernya ini yang dimana benar-benar dibuat simple gitu teman-teman. Jadi lebih user friendly lah. Contohnya di sini untuk indikator volume dan juga brightness dibikin vertikal, dan juga di sini ada kolom buat playing musik. Jadi ini ngebantu banget dan kita nggak usah ribet-ribet lagi buat buka notifikasi ya, buat ganti musik ataupun balik ke musik sebelum yang kita play gitu ya. Nah terus juga di sini dibikin simple juga untuk bagian kolom WiFi dan juga Bluetooth. Bukan cuma itu, untuk bagian lainnya seperti mode pesawat, center, ringing dan juga kunci di sini dibikin bulat-bulat gitu. Jadi menurut gue lebih lucu, dan ini yang ditampilkan pun juga yang penting-penting secara default, walaupun memang kita bisa custom ya teman-teman. Cuman untuk pusat kontrolnya bener-bener gue suka dari si HyperOS ini. Jadi lebih user friendly gitu ya. Selanjutnya untuk masalah always on display pun juga jadi salah satu updatean yang benar-benar kerasa banget di HyperOS. Karena kalau kalian tahu always on display di Xiaomi alias di MIUI di seri sebelumnya ataupun di versi sebelumnya itu benar-benar boring banget. Boring dalam artian ngebosenin. Tapi di HyperOS ini jauh lebih kerasa nyaman menurut gua. Nyaman dalam artian secara visual oke dan juga temanya asik-asik gitu ya. Contohnya untuk desain clock yang dimana di sini lebih variatif dan lebih kelihatan dinamis gitu. Dan juga pilihan temanya pun jadi lebih banyak di
di HyperOS ini. Walaupun memang tetap antara kelas entry dan juga mid-range sampai flagship, Xiaomi itu ada sedikit diskriminasi. Ya karena memang tampilannya memang ada beberapa yang nggak tampil di HP entry level tapi tampil di smartphone flagshipnya Xiaomi. Tapi menurut gua nggak apa-apa lah, karena kompatibilitas itu penting banget. Ya mungkin kompatibel di flagship tapi nggak kompatibel di entry level. Tapi yang penting untuk tampilan always on display di kelasan entry level juga kerasa asik kok. Jadi bisa dibilang hampir 70% tampilannya ini bener-bener sama antara flagship dan juga entry level. Jadi nggak terlalu diskriminasi gitu ya. Nah, sama halnya kayak fitur-fiturnya yang hadir di HyperOS. Walaupun memang ada beberapa fitur yang hadir di kelasan entry level tapi hadir di kelasan flagship lagi-lagi. Cuman menurut gua fiturnya pun juga nggak terlalu berguna. Seperti di sini ada AI subtitle dan juga From Camera Assistant. Itu cuma hadir di smartphone kelasan flagship aja. Tapi buat di entry level nggak ada, ataupun mid range juga nggak ada. Cuman nggak masalah kalau menurut gua karena fitur ini nggak terlalu berguna banget. Dia berguna paling cuma sekali dua kali aja dan itu buat rasa penasaran. Tapi selebihnya nggak bakalan kepake. Yang terpenting fitur yang menurut gue paling penting yaitu floating window, memory expansion, second space dan juga head rate itu ada di HP kelasan entry levelnya Xiaomi. Jadi menurut gue untuk fitur memang nggak terlalu diskriminasi parah seperti di MIUI ya teman-teman. Terus juga untuk di baterai setting di sini Xiaomi memang memberikan optimalisasi ke semua line up-nya mereka, entah itu entry level, mid range ataupun flagship. Karena di bagian settingan baterai di sini tampil lebih fully dalam artian di sini banyak banget indikator seperti indikator persentase baterai di bagian screen on time-nya ya teman-teman alias SOT. Juga kalau kalian klik di bagian current smooth ini, di sini ada beberapa mode, ada mode performance, balance dan juga baterai saver. Yang dimana kalau kalian perhatikan di sini ada waktu remain-nya teman-teman. Jadi ada estimasi waktunya ya. Terus juga untuk baterai protection pun juga demikian. Di sini banyak banget indikatornya seperti indikator temperatur, number of charging per today. Jadi artinya HP kita ini udah charging berapa kali di hari itu teman-teman. Dan itu bakalan reset terus. Terus juga di sini ada optimalisasi charging dan juga regular charging ya teman-teman. Jadi memang untuk masalah baterai bener-bener dibuat lebih optimize lagi di HyperOS cuy. Dan cara ini pun juga diterapkan sama seperti di kelasan entry levelnya mereka. Jadi lagi-lagi nggak diskriminasi seperti di MIUI ya teman-teman. Jadi memang buat updatean HyperOS ini tidak terlalu banyak kalau menurut gua untuk masalah fitur. Karena memang fokusnya HyperOS buat kali ini di bagian si optimalisasi dan juga masalah IoT alias ekosistem cuy. Jadi kalau misalkan kalian udah pakai ekosistemnya Xiaomi, entah itu IoT-nya semuanya ya, vakum ataupun WiFi misalkan ataupun apa tuh namanya rice cooker intinya ya itu ya, dan itu bisa terkonek ataupun terintegrated dengan smartphone Xiaomi kalian. Jadi itu jadi salah satu nilai plus ketika kita menggunakan HyperOS. Tapi karena di sini gua nggak punya IoT dari si Xiaomi, yang gue punya cuma vakum pun juga bukan IoT kalau menurut gue ya. Jadi ya kita nggak bisa akses melalui smartphone. Tapi yang jelas menarik banget kalau misalnya kita bisa menggunakan IoT dari Xiaomi gitu loh ya, ataupun ekosistem dari Xiaomi. Terus gue pengen highlight untuk masalah iklan ya. Soalnya kemarin itu ada beberapa user yang ngeluh terhadap iklan di HyperOS makin kerasa banyak. Memang untuk masalah iklan di smartphone kelasan entry level dan mid range-nya Xiaomi, terutama buat OS HyperOS ini masih ada, gue akuin. Walaupun memang di flagship itu udah nggak ada. Cuman yang bikin geram itu kemarin ada iklan judul cuy. Ini gue kaget banget kenapa bisa ada iklan judul online di HP Xiaomi, terutama di HyperOS. Kalau misalnya kalian pahamin yang namanya algoritma iklan, itu muncul karena memang perilaku si pengguna. Nah, kalau misalnya kalian search-nya nggak bener, misalkan bokep gitu loh nanti bakalan muncul bokep terus, ataupun bisa muncul pop-up bokep gitu di HP kalian. Nah, sama halnya kalau misalnya judul, kalau misalkan judul kalian searching, kemungkinan besar smartphone kalian bakalan muncul iklan judul. Tapi ada perspektif lain, mungkin juga karena pihak Xiaomi-nya yang bisa kebobolan judul itu. Ya memang dari pihak Xiaomi pun juga belum dikonfirmasi kalau misalkan ini kesalahan dari pengguna ataupun dari pihak Xiaomi. Cuman gue berasa ya agak aneh aja sih, bisa ada iklan judul yang tembus di HP Xiaomi gitu Tapi misalkan kalau kalian pengen ilangin iklan Xiaomi, gampang banget sih sebenarnya. Tinggal kalian atur aja private DNS-nya itu ke dns.adguard ya teman-teman. Dan jangan lupa pakai .com-nya. Ya nanti bakalan hilang tuh buat iklan-iklan di HP Xiaomi kalian. Dan cara ini udah worth banget dari dulu sebenarnya. Cuman ya banyak banget cara-cara lain sebenarnya buat ngilangin iklan. Tapi yang paling
paling worth menurut gue ya ini teman-teman. Terus juga untuk terkait custom room, gue ini harus highlight juga karena di HyperOS custom room sekarang udah nggak bisa. Ya aku nggak tahu udah bisa atau nggak sampai sekarang, tapi yang jelas memang kemarin pas waktu gue tanya sama pihak Xiaomi, di sini custom room di HyperOS tuh jauh lebih susah teman-teman. Jadi buat kalian yang suka oprak-aprik OS, jangan harap di HyperOS ini tuh bisa dioprak-aprik karena udah nggak bisa lagi teman-teman. Kesimpulannya memang ada plus minus ketika kita menggunakan si HyperOS ini, tapi yang jelas 70% mostly itu banyak banget plusnya kalau menurut gua, alias kesan positifnya. Dan walaupun memang ada beberapa kesan negatifnya sih ya, cuman gak apa-apa lah ya, gue tetap nge-highlight buat bagian positifnya aja karena memang updatean HyperOS kali ini tuh bener-bener mantep banget kalau menurut gua dan wajib banget kalian update. Nah buat kalian yang masih ragu buat update ke HyperOS, sekarang langsung update aja karena kalau kalian udah update bakalan ngasih experience yang jauh lebih beda ketimbang di MIUI teman-teman. Ya baik lagi, HyperOS ini bener-bener salah satu OS yang menurut gua posisinya sekarang ada di nomor 3 karena posisi gua itu ya buat masalah OS di paling atas itu iOS, masih di bagian 2 ada One UI dan di bagian 3 HyperOS, keempat ColorOS. Jadi ColorOS turun satu tingkat ya karena memang gue suka banget buat si tampilan dan juga fitur-fitur yang ada di HyperOS ini. So mungkin cukup share aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan tentang HyperOS, boleh banget tulis di kolom komentar. Pengen nanya secara privat, boleh banget DM di Instagram kita di @srptekno. Pengen join ke komunitas kita, boleh banget kok. Komunitas kita tuh terbuka buat kalian yang pengen join. Klik linknya ada di deskripsi. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.